masjid ini atau memang menggunakan kakinya untuk mengikuti majelis taklim karena kesibukan atau kerepotan dunianya sehingga enggan untuk melaksanakan thalabul ilmi atau enggan untuk mengantarnya ke masjid, semoga segera mau bergabung lagi untuk melangkahkan kakinya di masjid untuk sholat berjamaah maupun untuk thalabul ilmi. Dan kita yang sudah istiqomah, semoga keistimewaan kita dalam thalabul ilmi atau keistimewaan kita dalam sholat berjamaah semoga tetap istiqomah sampai ajal menjemput kita atau mati mendatangi kita. Untuk menyingkat waktu, langsung saja majelis taklim yang akan disampaikan oleh Ustaz Syarifuddin. Sebelumnya marilah kita tata hati kita, kita jadikan pikiran kita, dan kita simak apa yang akan disampaikan Ustaz Ahmad Syarifuddin mulai awal hingga akhir. Waktu sebelumnya kami serahkan Ustaz Ahmad Syarifuddin, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala, semoga saja keadaan aman selalu terjaga. Semoga kesehatan selalu mengiringi kita semuanya. Semoga keistiqomahan dengan Islam terjaga sampai mati kita disowankan di hadapannya. Semoga dengan pemupukan iman, itulah ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah, kita bisa istiqomah di dalamnya. Bila di sana sini ada berita yang kurang enak, gak usah salahkan, tapi sebagai bahan muhasabah. Kenapa? Karena zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Petaka, musibah, kehancuran yang ada di daratan maupun di lautan, apa penyebabnya? Dosa-dosa manusia. Makanya jadikan sebagai penggiring kembali kepada Allah Ta'ala. Itulah pesan Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Rabbmu, Dia zat yang maha pengampun. Nanti fadilahnya diberikan kesuburan, aman, nyaman, tentram, bahagia. Allah jelaskan fadilahnya ialah yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan deras yang bermanfaat, subur. Wa yumtidukum bi amwali wa banin. Dibikin rezeki melimpah, dirimu, keluargamu, anak turunmu mendapatkan rezeki yang cukup. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah jadikan sungai-sungai deras, kebun-kebun, tanam-tanaman, buah-buahan nanti akan melimpah. Bila kita merasakan itu, berarti semoga itu tanda kebaikan dan bukan istidraj.
Tapi belum kita jumpai tanda itu, terjadi kekhawatiran sana sini, ini menunjukkan dosa-dosa. Wong niku laire ngregesi kena racun apa lahir bayi niku sehat-sehat mawon. Sehat-sehat mawon. Akhiripun kena racun tintop tawon, kadang malah kala jengking, malah awak ngregesi. Napa sebabnya? Racun, itulah dosa. Maka bila tubuh bangsa ini sedang ngregesi, kenapa? Karena disengat kala jengking. Bunuhlah kala jengking. Bunuhlah kala jengking. Bunuhlah ular berbisa. Bunuhlah tikus-tikus. Bunuhlah burung alap-alap. Bunuhlah anjing hitam. Di tanah haram maupun di bukan di tanah haram, binatang-binatang itu bunuh. Kenapa? Itu beracun dan bahaya. Maka untuk itu setiap diri bisa melangkah kembali pada Allah Ta'ala. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Perbanyak tobat, istighfar, berbenah. Itu mungkin mukadimah yang butuh kita sampaikan. Berikutnya selembar kertas yang sudah terbagi. Tema yang insyaallah akan kita kaji malam hari ini adalah menghargai orang takwa walaupun dhaif, lemah. Penampilan awal rapatek ngajeni, ganteng yora, ayu yora, sugih yora, rapi yora, wibawa yora. Lek tamu malah ndang ditutup lawangi, kekancan yoga. Kadang lek bareng kadang ngalah ngentek-ngenteki ngoten nggih. Itu dipandang rendah. Bila itu karena keterbatasannya, sementara hatinya berlian. Penampilan itu keterbatasan, sementara hatinya berlian. Ilmunya memadai, manhajnya memadai, ketauhidannya tulus, amalnya sunnah, sholatnya tegak, akhlaknya mulia, zikirnya banyak, sedekah lidahnya selalu mengalir. Napa sedekah lidah? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, takbir dan bahasa semisal. Itulah orang yang aslinya berharga di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dhaif tapi takwa, maka hargailah. Insyaallah kita akan membaca satu dalil bersama satu syarah. Hadisnya adalah sahih dari A'il ibn Amr. Imam Muslim meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Nasai meriwayatkan, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan. Hadisnya adalah sahih. Seorang sahabat namanya A'il ibn Amr cerita, anna Abu Sufyan ibn Harb, sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb. Sinten Abu Sufyan? Bisa dibilang presidene Mekah setelah matinya Abu Jahal. Yang hebat mboten secara keduniaan, status negara nasionalnya, tentunya hebat. Repot rata di presiden. Mungkin semua sisi punya. Semua sisi punya. Ini terjadi sekitar tahun 6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Damai antara musyrik Mekah dengan pihak Nabi SAW untuk tidak perang selama 10 tahun. Abu Sufyan belum masuk Islam. Akhirnya walau Abu Sufyan masuk Islam itu agak akhir, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Karena seolah memang enggak ada alasan untuk bertahan pada kekafirannya. Napa masalahnya?
dia tidak bisa bertahan dengan kekafirannya. Otomatis secara hidayah ya memang hidayah. Secara sentuhan hati memang ada benih. Tapi secara sebab dunia sebelumnya memang masih ada diandalkan sehingga benih belum berkembang. Akhirnya benih itu berkembang dan tumbuh, akhirnya dia masuk Islam tahun 8. Napa pendorongnya? Karena tahun 8 Hijriah perjanjian damai itu dikhianati. Akhirnya diputuskan Nabi menghukum pengkhianat perang. Napa jatahe? Orangnya bunuh, harta rampas, negara dikuasai, hukum perang. Gerakan pasukan Nabi 10.000 pasukan dari Madinah siluman. Napa siluman ya? Gerakannya rahasia. Sehingga yang mau disergap tidak ngerti. Ngerti-ngerti sudah dikepung ketat. Sehingga penaklukan hanya dengan ucapan. Nah begitu. Di tengah kondisi kedatangan Nabi SAW bersama pasukan ke Mekah untuk penaklukan karena pengkhianatan mereka, rombongan Abbas berangkat hijrah ke Madinah. Akhirnya ketemu, akhirnya gabung bersama Nabi sang paman. Siapa namanya? Abbas. Akhirnya Abbas minta pada Nabi SAW untuk menjumpai kepada Abu Sufyan dan dijamin aman dengan diberikan tanda keamanan dari Nabi. Akhirnya Abu Sufyan diajak oleh Abbas keliling. Malam hari api unggun menyala di mana-mana, menggambarkan pasukan sudah mengepung ketat. Kurang lebih dikatakan, apa yang kamu harapkan? Bisakah pasukanmu melawan pasukan dari Madinah? Pilihannya hanya satu, masuk Islam atau hancur. Ayo, tak cetuk nih Nabi. Kamu sudah saya jamin aman, ini buktinya. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya diumumkan, siapa masuk rumahnya Abu Sufyan aman, masuk masjid aman, meletakkan senjata aman, nutup rumah, menguncinya aman. Itu sekilas. Akhirnya masuk Abu Sufyannya, kisah sepenggal begitu. Tapi kisah yang ada pada hadis ini bukan kisah itu, kurang lebih 2 tahun sebelumnya kisah yang ada di hadis ini. 2 tahun sebelumnya. Kita sekarang membaca kisah 2 tahun sebelum keislamannya kurang lebih. Berarti dia tuh masih apa? Masih kafir. Tapi sebagai presiden Mekah bisa dibilang begitu. Atta Abu Sufyan mendatangi ala Salman kepada Salman wa Suhaibin dan Suhaib wa Bilal dan Bilal fi nafarin, yang Abu Sufyan yang Salman, Suhaib, Bilal itu bersama rombongan. Sifatnya lewat. Waqalu, maka rombongan tadi ada Salman, ada Suhaib, ada Bilal. Sinten Salman? Salman Al-Farisi, orang Persia, keluarga agamis, seolah pemegang keagamaan Majusi. Siapa yang menghidupkan Nabi berarti simbol tokoh agama. Kurang lebih Salman ditugasi oleh keluarganya. Akhirnya ketika dia ke kebun, ada majelis ilmu, dia mampir. Kajian ilmu oleh pendeta Kristen, tentunya masih murni di kala itu. Dia mendengar, akhirnya ia bandingkan dengan agamanya, itu lebih logis. Akhirnya dia menyatakan ikut agama baru buat dia. Yang ceritanya panjang, akhirnya dia tanya bagaimana cara menjumpai Nabi yang akan diutus, yang sekarang itu sudah tiba saatnya. Hanya diberitahu dia tempatnya di tempat yang banyak dituai pohon kurma. Siapapun paham mana sentra kurma? Madinah.
Akhirnya ikut rombongan, ternyata dijual jadi budak. Ketika sedang bekerja di rumah majikannya memanjat pohon korma, ada rame-rame kehadiran Nabi kita, hijrahnya sampai di Madinah. Ya langsung turun. Dia cek untuk mengetahui tanda kenabian. Nabi kita dicausi zakat, akhirnya disuguhkan silahkan kalian makan. Nabi dicausi hadiah, ternyata ayo kita makan. Ini Nabi. Tapi Nabi itu tidak boleh makan apa? Zakat, sedekah boleh. Kemudian dia tuh ngelirik cap kenabian yang ada di punggung Nabi. Nabi tahu, akhirnya dibuka. Mantap, inilah Nabi yang ditunggu. Dia menyatakan keislaman. Tapi kelasnya budak, miskin maupun sugih. Akhirnya para sahabat diajak kerjasama untuk membebaskannya. Oleh majikannya disyaratkan, bila kamu bisa menanam sekian ribu pohon kurma, jelas tumbuh, kamu nanti bebas. Ternyata para sahabat membantunya dan akhirnya tumbuh semuanya, akhirnya bebas. Tapi kalangan miskin. Itu sekilas kisahnya Salman. Suhaib, siapa Suhaib? Dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia asli orang Arab, keluarga kaya raya. Dengan sebuah sebab, ketika Romawi atau siapa itu punya aksi, dia terbawa, akhirnya dijual di Romawi. Ketika berada di Makkah, sebagai budak juga, ketahuan sangat cerdas sekali, oleh majikannya dibebaskan, akhirnya diajak berdagang dan menjadi orang yang sangat kaya raya. Dia termasuk Islamnya generasi awal, karena Nabi masih di rumah Arqam, masih dakwah sembunyi-sembunyi, nggak gampang bisa menjumpai tempat itu dan nggak gampang terjamin keamanannya. Ketika puncaknya 13 tahun di Mekah, Nabi akhirnya hijrah. Dia pun juga ingin nyusul hijrah bersama Nabi. Nggak perlu satu rombongan bertiga. Wallahu a'lam. Dengan ia pacu kontanya dengan kencang, ternyata ketahuan dan dikejar dan ketangkap. Apa kata Suhaib Ar-Rumi kepada para pengepung? Kalian tahu saya ahli panah yang tidak pernah meleset. Kalian nggak bisa menjamah saya kecuali panahku habis. Kalian nanti bisa mati sejumlah anak panahku. Bila panahku habis, pedang. Lek pancen wani maju. Wah, jago gelut nggih. Lek kita diruyuk wani mboten nantang ngoten niku. Ternyata nggak ada yang berani. Kalau kalian mau saya tawari. Hartaku di sana, di sana, di sana. Lek pancen butuh jipuan, yang penting saya ke Madinah hijrah, saya aman. Ya wis budal loh. Akhirnya bisa menusul ke Madinah. Apa sambutan Nabi sallam? Untung. Ini perdagangan yang untung, luar biasa. Adapun Bilal, kisah ringkasnya, dia adalah kelasnya budak, wangi ireng meles. Bilal bin Rabah Al-Habsi. Merdekanya dengan sebab penebusan oleh Abu Bakar. Ketika dia disiksa pol, akhirnya tak tuku nih. Akhirnya dijual, dibebaskan. Bilal sangat terkenal, akhirnya jadi muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 orang kelasnya kelas miskin semuanya ini. 2 orang Salman bersama Bilal, Maula bekas budak, Suhaib juga bekas budak. Ini orang miskin semuanya. Itu latar belakangnya. Kita melihat siapa Abu Sufyan, siapa 3 orang tadi. Nah, ketika rombongan bertiga, Salman, Suhaib dan Bilal, ini dilewati oleh Abu Sufyan. Nah, kaum muslimin itu mengatakan, Bilal CS, wallahi demi Allah, ma'akhodat belum mengenal suyufullah, pedang-pedang Allah,
min unuki aduwillah, kepada lehernya musuh Allah, ma'khodahu, untuk tepat sasaran. Harapannya apa? Oh, ini musuh Allah, ternyata belum ketebas pedang. Apa harapannya? Musuh Allah bunuh. Nah, dikala itu Abu Bakar tahu pembicaraan 3 orang yang ngomentari kepada Abu Sufyan. Harapannya musuh Allah itu dibunuh. Cuma masa damainya tidak bisa. Abu Bakar mengatakan, ataquluna hadza, apakah kalian mengatakan ini, hi Salman, hi Suhaib, hi Bilal, pantaskah kamu mengatakan ucapanmu itu li syaikhi Quraisyin wa sayyidim, kepada sesepuhnya Quraisy dan tokohnya. Itu tokohnya Quraisy, itu sesepuhnya, itu orang penting, pejabat tinggi, kelasnya bos. Masa awakmu wani ngoneni ngono kuwi? Ini Abu Bakar dengan bahasanya akhirnya dapat koreksi. Napa kira-kira pendorongnya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ucapan Abu Bakar mendapatkan koreksi, sehingga yang menjadi sasaran Abu Bakar orang yang dinasehati pertama kali dengan hadis ini. Sekarang kita lihat gimana kisah berikutnya. Fa'ata, maka datanglah si Abu Bakar an-nabiyya, pada Nabi SAW, fa'akhbarahu, yang mengkabarkannya. Nabi SAW, si Salman, si Suhaib, si Bilal, ketika Abu Sufyan lewat kok dikatakan pedang Allah belum menimpa lehernya musuh Allah. Berarti mereka tuh punya harapan pantasnya musuh itu dibunuh. Itu diceritakan. Lalu saya komentari, pantaskah kalian mengatakan kepada tokoh Quraisy seperti itu? Nah, Nabi mendapatkan laporan lengkap, kurang lebih bahasanya. Apa tanggapan Nabi SAW? Faqol ya Abu Bakrin. Di lafaz yang lain Nabi sampai sumpah, demi Allah, la'alaka, barangkali, adzabtahum, kamu membikin Salman, Suhaib, Bilal itu menjadi marah. Lain kunta adzabtahum, apabila kamu membikin Salman marah, kamu membikin Suhaib marah, kamu membikin Bilal marah, adzabta rabbaka, berarti kamu memancing marahnya Allah. Mereka itu orang yang dicintai oleh Allah, wali-wali Allah mereka itu. Allah telah membela kepada mereka. Bila kamu membuat mereka itu marah, berarti Allah akan marah kepada kamu. Siapa yang dimarahi pertama di sini? Abu Bakar, seneni oleh Nabi SAW. Akhirnya Abu Bakar langsung muhasabah. Oh, berarti saya salah. Maknanya begitu. Akhirnya fa'atahum, datanglah kepada Salman, Suhaib, dan Bilal si Abu Bakrin. Faqol, kemudian klarifikasi. Ya ikhwatah, wahai saudara-saudaraku, aktabtukum, ucapanku tadi apa memancing kalian marah? Ketika kalian mengatakan pedang-pedang Allah belum menimpa kepada sasarannya dari musuh Allah, saya katakan, pantaskah kamu mengatakan kepada tokoh Mekah seperti itu? Ketika saya tadi ngomong begitu, kamu marah ya? Kalau mereka mengatakan, lah, enggak. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah mengampuni kamu wahai saudaraku. Itu isi hadisnya. Sekarang kita baca syarahnya. Tafadhala, memiliki derajat yang berbeda-beda, as-sahabatu, para sahabat. Sahabat itu derajatnya siji, kalau siji ini padha napa pinten-pinten? Oh, berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang di bawahnya lagi. Radhi anhum, semoga Allah meridhai mereka. Fima bainahum, berkaitan apa yang ada di antara mereka, itu derajatnya beda-beda. Bisa bagi fil Islam, siapa yang lebih dulu masuk Islam itu lebih tinggi derajatnya, namanya as-sabiqunal
awalun, Allah nyatakan ridho, generasi awal Islam. Berarti orang Islam itu generasi pertama, termasuk yang hijrah dari Mekah ke Madinah, termasuk generasi pertama itu sebelum hijrah. Karena podo-podo infak di fase Mekah kali infak di fase Madinah kali infak sesudah penaklukan perang. Nilai infak sami napa benten? Benten. Infak di generasi awal paling tinggi. Kenapa? Deritanya paling rendah. Paling tinggi deritanya. Ketika ke Madinah sudah mulai longgar. Berarti nanti nilai infak nilainya di bawahnya daripada yang pertama. Setelah melakukan kota Makkah, negaranya aman, itu nilai infak lebih di bawahnya lagi. Allah mengatakan la yastawi. Enggak sama orang yang infak sebelum penaklukan kota Makkah dan sudah penaklukan kota Mekah. Itu tidak sama nilai infak mereka. Silahkan dibaca surah nopo Al-Hadid nih. Al-Hadid sebelum ayat 10 la yastawi. Itu tidak sama orang yang infak generasi awal sama generasi akhir. Itu menunjukkan derajat fadilah para sahabat secara umum bagus, tetapi masih terperinci generasi awal lebih bagus. Sebabnya karena lebih dulu Islamnya, wasabri dan kesabarannya teruji. Kira-kira generasi akhir dari sahabat mengalami kasus Bilal mboten? Konangan Islam cekel giyepui. Mengalami mboten? Enggak mengalami. Perlakuan kota Mekah masuk Islam aman pol, berduyun-duyun, tapi di masa Bilal wes memet. Tapi mereka itu sabar. Allah adalah musyrikin ketika menghadapi gangguannya orang musyrik. Demikian juga wa husnil bala, dan bagusnya ujian fil jihad, di dalam jihad linasritin, untuk membela agama ini. Makanya orang yang ikut jihad di dalam perang Badar ini dijamin ampunan. Nggak sama dengan peserta jihad sesudah dan sesudahnya. Itu beda. Makanya orang-orang yang kita sebutkan di atas ini mengalami semuanya. Mengalami semuanya. Salman mengalami, Suhaib mengalami, Bilal mengalami. Ini keunggulan mereka. Makanya derajatnya dengan Abu Sufyan di dalam ketakwaan. Abu Sufyan kalah. Walaupun Abu Sufyan seorang presiden, tapi derajat keagamanya kalah. Makanya ketika Abu Bakar mengatai-ngatai mereka, makanya Nabi langsung negur pada Abu Bakar, barangkali kamu membuat mereka murka ya. Kalau sampai mereka itu murka dengan kata-kata, berarti Allah murka kepada kamu. Abu Bakar yang disalahkan. Terus wa fi hadzal hadis, pada hadis ini yarwi as-sahabiyyu, meriwayatkan seorang sahabat namanya Aid ibnu Amr al-Muzani radhiyallahu anhu, anna Abu Sufyan ibnu Harb, adalah Abu Sufyan bin Harb, karena min zu'ami Quraisy, termasuk tokoh Quraisy. Marra dzata yaumin, lewat di suatu hari, ala Salman, melewati di depannya Salman al-Farisi, Suhaib ar-Rumi, Bilal al-Habsi radhiyallahu anhum. Kanu, grup Salman finafarin, berada pada sebuah rombongan. Lam yakun Abu Sufyan aslama ba'du, di waktu itu Abu Sufyan itu belum Islam. Karena fi zamanil hudnah, ini di masa damai, ba'da sulhil Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Tahun pinten perjanjian Hudaybiyah? 6. Tahun berapa? 6. Napa sejarah terjadi perjanjian Hudaybiyah? Nabi dimimpikan masuk Baitullah aman. Akhirnya digerakkan orang berkumpul 1.400 untuk umroh. Sampai di Hudaybiyah ketahuan, kemudian berhenti, saling menyampaikan alasan. Akhirnya terjadi kesepakatan. Apa kesepakatannya? Umroh tahun depan, itu pun 3 hari. Damai, tidak perang 10 tahun. Itu diantaranya. Dan dimaksud dengan hudnah itu ada di situ, dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Wa yuhmalu, dan dibawa kemungkinan
at-tamani, adanya harapan, antanala hadis suyuf, akan menyasar, menimpa pedang-pedang ini, min hadal aduwi, kepada si musuh ini, fil mustaqbal, di masa datang. Siapa yang dimaksud musuh di sini? Abu Sufyan. Kenapa? Belum masuk Islam. Kenapa? Ya, belum waktunya masuk Islam. Dan itu di masa damai, sehingga dijaga. Harapan orang tadi, wong kaya ngene pantese napa? Atek musuh. Itu harapan mereka. Maka mendengar harapan ini, fasami'ahu, mendengar si Abu Bakar radhiyallahu anhu wa qallahu, dan mengatakan, ataquluna hadza li syekhin Quraisy, apa kamu mengatakan kata-kata itu kepada tokoh Quraisy? Seolah Abu Bakar ada kecenderungan membela siapa? Orang Quraisy. Apa kira-kira pendorongnya? Ya tokoh ya aja disikapi kaya menghadapi wong biasa. Barangkali dia nanti masuk Islam, ini masa damai, didakwai masuk Islam, kan itu mungkin. Tapi ya sifatnya mungkin. Nabi pernah nggak punya kecenderungan rasa seperti itu? Pernah. Kapan? Kedatangan tokoh Quraisy, ternyata mereka minta, "Hei Muhammad, kalau kamu berbincang dengan saya, wong sing kiri-kiri singkrihno dhisik." Sinten tiyang sing dianggap kiri-kiri? Jenisnya Abdullah bin Umi Maktum si buta. Akhirnya turun surah napa? Teguran pada Nabi. Apa sawatawalla anjahul a'ma, nyapo apamu beruka masam. Sing kono mek sugih tokoh Islami mesti malah tok sambut. Sing kini sudah jelas mengatakan ke Islaman malah rapatek rapatek tok reken, malah rapatek tok reken. Nabi kan disalahkan kan, sama kan kecenderungan rasa seperti itu. Mungkin kita pun juga sama. Kita punya kedudukan ketika kita berdakwah, punya pengaruh. Kira-kira lainnya tokoh datang itu kira-kira punya harapan enggak? Disambut enggak? Ngapa harapan? Mbok menawa gelem Islam. Tapi kira-kira mesti mboten mbok menawa cetok Pak menawa. Nyorong mesti condong ya condong, tapi aja menghilangkan yang sudah jelas masuk Islam. Wajar itu terjadi. Sumadhaba, kemudian berangkatlah si Abu Bakrin ila Nabi SAW fakbarahu al-khabara, menyampaikan kabar itu. Setelah Nabi mendapatkan pengkhabarannya, waqallahu, memberikan nasihat kepada Abu Bakar, Nabi SAW, ya Abu Bakrin, la'allaka aghdab takum, barangkali kamu membuat Salman Syas menjadi marah, bima kulta, dengan apa yang kamu katakan, wa ingkarika, dengan sebab keingkaranmu alim kepada mereka, kalau makan ucapan mereka, wa aksama, sampai bersumpah. Ketika Nabi berikan nasihat di sini sampai nopo bersumpah Nabi SAW yang mengatakan, billahi, demi Allah, la in kunta aghdabtahum, ya Abu Bakar, bila kamu membuat Salman Syas marah, haitsu innahum mu'minun, di mana mereka itu mukmin, muhibbun, orang yang cinta kepada hak, muhabbun, mahbubun, mereka juga dicintai, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, berarti jadi walinya. Cinta wali Allah. Ya Allah memberikan keterangan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah wali Allah itu tidak takut, tidak susah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yatakun, iman yang takwa. Pembelaan Allah kepada walinya apa? Hadis sahih sering kita sampaikan, sekarang kita ulang sekilas. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisain ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Ketika hambaku menghamba kepadaku supaya diberikan kedudukan dekat, perbuatan dia melaksanakan ketaatan yang nanti akan kusambut
bila dia melaksanakan yang wajib-wajib dulu. Wala yazalu abdi yataqul binawafil hatta khibahu. Ketika yang wajib sudah ia kerjakan, ia jaga supaya tidak rusak dengan dikerjakan yang sunnah. Sehingga kita betul-betul terbukti, sehingga saya menyatakan cinta kepada mereka. Fa idza kuntu ahbabtam kuntu sama alladzi yasma'u bihi. Bila saya sudah menyatakan cinta, saya akan membantu matanya, membantu pendengarannya sehingga yang ia dengar yang baik, membantu matanya sehingga yang ia pandang yang baik, membantu tangannya sehingga karyanya baik, membantu kakinya sehingga langkahnya baik. Bila dia minta, akan saya beri. Minta perlindungan, akan saya lindungi. Ada orang memusuhi, saya bela. Pesan Allah, pesan Nabi SAW dari firman Allah Ta'ala, man adali walin faqad adzantuhu bil harbi. Sapa sing wani-wani memerangi wali-waliku, saya nyatakan perang. Makanya menurut penuturan Nabi, Salman, Suhaib, Bilal ini wali. Penuturan siapa ini? Nabi. Pakai wahyu. Makanya Abu Bakar dikatakan, barangkali kamu membuat mereka murka. Bila iya, berarti Allah akan murka kepada kamu. Ini kan penuturan dari Nabi. Penuturan dari Nabi. Nah, seperti itu. Nah, begitu keterangannya, mereka mukmin, mereka mencintai, mereka dicintai karena Allah. Falaqad agtabta rabbaka. Kalau begitu, kamu membuat murka Allah Rabbmu. Haitsu ra'aita, di mana kamu lebih memiliki kecenderungan janibal kafir birabi, kepada orang kafir. Tadi kesannya Abu Bakar nopo? Rotok belo Abu Sufyan. Nah begitu, itu yang mendapatkan kritikan dari Nabi. Sementara Salman CS li'annahum lam yakulu nukron. Salman CS enggak mengatakan ucapan yang mungkar. Wajar enggak Salman CS mengatakan ternyata pedang-pedang Allah belum menimpa lehernya musuh-musuhnya. Harapannya apa? Bila tiba saatnya tugel gulune dei. Mungkar enggak ucapan mereka? Untuk enggak mungkar. Pantasnya musuh Allah diapakan? Perangi. Enggak mungkar. Nah, sementara kamu Abu Bakar kok malah condong kepada Abu Sufyan. Mereka itu kan enggak mungkar, bahkan ya minhum, itu dari mereka kalimatu hakin wa sidqin, kalimat hak dan benar. Wafiyah, dan paling kali pada kalimat itu merupakan tahammusun, pembelaan lil Islam, kepada Islam, wa izu ahli, dan untuk memuliakan kaum muslimin, wa katbu a'da'i, dan untuk menghancurkan musuhnya. Jadi yang terungkap pada lesannya Salman ini kan untuk kemuliaan Islam, hancurnya musuh Islam. Tapi kenapa kamu lebih condong kepada Abu Sufyan? Sementara itu belum Islam dia. Sementara mereka setelah itu kamu kritiki, apa pantas tokoh tok ngonok nih, padahal mereka itu adalah hak. Akhirnya fadhaba, berangkatlah si Abu Bakar ilaim, kepada mereka. Dia kata untuk memastikan minhum, kepada mereka, anau sesungguhnya Abu Bakar lam yubghidhum, lam yughzibhum, enggak membikin murka kepada mereka. Waqala mutasallan, sambil menanya, ya ikhwah, ya ikhwata, aqtabtukum, apakah saya membikin kalian murka? Fa in kana dzalika fa'fu anni, bila ucapanku tadi membikin murka kamu, maka maafkan saya. Faqalu, apa jawab mereka? Ma aghdabtana, ma aghdabtana, engkau tidak membikin kami murka. Wala haraja alaika, dan tidak ada bahayanya atas kamu. Au la ghadaba lana, enggak ada kemurkaan yang kami rasakan, binisbah ilaika, yang berkait dengan ucapanmu. Ini kira-kira Abu Bakar enggak digaweding, padahal itu pantasnya di napa nih pantasnya? Geding. Kenapa mereka enggak geding?
Mungkin secara sebab Abu Bakar itu memang punya jasa membeli merdekanya Bilal, namanya. Mungkin perdagangannya Suhaib Ar-Rumi, mungkin juga Abu Bakar punya jasa, mungkin termasuk kemerdekaannya Salman, Abu Bakar juga punya jasa, mungkin. Yang jelas Abu Bakar itu orang penting, dicintai Nabi, sehingga mereka podo-podo mendapat kata-kata itu sing ngomong sopo rasanya beda. Kata-kata ini podo tapi wongnya beda. Sing nampa beda napa sami? Beda. Ada orang mengatakan, pun toh menawi sing paring nasihat jenengan wis lara kaya apa kula mboten kelar. Tapi lek sing kae api yo kupengku kering ngrungokne. Wonten nggih tiyang sing fanatik wonten iki. Allah alam. Karena memang ada di antara hamba Allah yang itu menjadi pembuka pintu rahmat Allah. Artinya ketika ngomong itu gampang diperhatikan, dicondongi lah begitu loh ya, dicondongi. Makanya mereka mengatakan nggak ada marah kami kepada kamu. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah memaafkan kamu wahai saudaraku. Wa fil hadis, di dalam hadis ini fadlu Salmana wa Suhaibin wa Bilalin radhiyallahu keutamaan lebih yang dimiliki oleh siapa? Salman, Suhaib, Bilal. Walaupun akhirnya si Abu Sufyan masuk Islam tahun berapa tadi? 8. Secara kemuliaan tasik mulia pundi? Mulianya seorang tokoh bahkan presiden yang masuk Islam dengan kemuliaannya Salman, kemuliaannya Suhaib, kemuliaannya Bilal. Islam sejak dari awal dikuyo-kuyo, ikut berperang dan sebagainya, podo-podo mulia. Masih mulia siapa? Masih mulia Salman, Suhaib dan Bilal daripada Abu Sufyan. Makanya orang itu bisa meraih derajat tinggi di sisi Allah, itu bisa melebihi tokoh dunia. Makanya kita ketika menilai itu jangan sampai kepada apa? Bleger penampilan zahir, tapi deloken apa? Ketakwaannya. Wa fihi wara'u Abi Bakrin, sifat ngati-ngatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa khirsu ala ibra'i dhimatihi, dan ambisinya untuk melepaskan jaminan aman. Abu Bakar belum dinyatakan salah, tetapi perbuatannya bisa mengarah kepada salah. Mumpung rong salah, akhirnya mengantisipasi. Niku namanya pun sifat wirai. Kalau kehidupan kita sehari-hari, apa sifat wirai? Lek pemukianane wonten gunung banyak jurang-jurang, niku lek dolanan wonten tanah datar napa wonten pinggir jurang? Wonten pundi? Tanah datar. Iku jenenge wari. Aja nek kono kene lek dolanan. Kalau begitu wirai itu adalah menjaga diri dari potensi bahaya walaupun belum bahaya. Napa wirai? Menjaga diri dari potensi bahaya walaupun belum bahaya. Lek terus nih nanti bisa bahaya, mumpung rong bahaya, segera dihentikan. Itu namanya sikap wirai. Kira-kira tiyang sing boten gadah kepentingan khusus damel handphone niku kira-kira sing aman niku nyekel handphone apa mboten nyekel handphone? Tiyang sing rapatek butuh kalih handphone kangge callingan bisnis misale. Niku kira-kira sing aman niku nyekel HP napa mboten nyekel HP? Nyapa? Wirai kok rasa nyekel nyapa? Lek kadung nyekel engko buka internete, senajan sing diwaca Quran wonten ngesor napa gambare? Aku maca Quran, ya lek ketok wong Quran tok waca, ora ketok wong sing cilik malah gedhi, malah ngoten nggih. Maknanya itu ada potensi. Ya ujian sekarang berat itu, handphone.
Maka bentuk wirai adalah sekira nggak butuh rasa dicedeki. Makanya itu kebutuhan yang mendesak saja. Itu ujian berat. Itu namanya Abu Bakar itu wirai. Mumpung belum bahaya, ketika dibiarkan berpotensi, nah segera dihentikan. Dan semangatnya untuk membebaskan, memberikan jaminan kepada orang yang nggak layak untuk dijamin. Wong kafir butuh dilindungi, mboten? Wong kafir butuh dilindungi, mboten? Nggak butuh, tapi butuh didakwahi. Tapi kalau berpotensi mungkin. Wa fihi ihtiramus sholihin, kita harus memberikan penghormatan kepada orang soleh. Wattiqa'u ma yu'dhihim, dan menjaga diri jangan sampai menyakiti mereka, au yubghiduhum au yughdhibum, atau membuat mereka itu marah. Tapi dan jika di sini faedahnya mura'atu qulubil du'afa, butuh menjaga atine wong lemah. Wa ahli din, tapi dia itu sebagai ahli agama. Ojo nganti wong sosiale ketok merintis titik, engko roh wong sing gara-gara miskin ketok seneng ngaji dikomentari. Wah, enek yai anyaran, yai badui anyaran. Niku rada nglarani ati mboten kira-kira. Enek kiai badui anyaran. Kiai tapi digandengane karo badui. Makanya kata-kata yang begitu harus kita hindari. Kenapa? Kemuliaan itu bukan berada pada penampilan zahir, tapi berada pada ketakwaan hati. Makanya ngati-ngatilah yang seperti itu. Wa karomuhum, dan butuh memuliakan mereka, wa sabun, memberikan toleransi kepada mereka, wa du'a bil khair, dan banyak mendoakan kebaikan kepada mereka. Selesai pembacaan materi. Ada 3 nomor rangkuman, mau dicatat silahkan. 1. Keutamaan berangkat dari ketakwaan dan jasa perjuangan. Ini sebagai rangkuman nomor 1. Keutamaan berangkat dari ketakwaan dan jasa perjuangan. Artinya siapa sing pengen jadi wong sing takwa, jadi wong sing memiliki keutamaan hakiki. Siapa sing pengen mendapatkan keutamaan yang hakiki, apa modalnya? Takwa dan apa jasa perjuanganmu di jalan takwa. Makanya kita bisa melihat Salman takwanya gamblang, direwangi hijrah nanti didul menggulai agama. Berat mboten niku? Ya kalau nggak ada takwa mungkinkah? Itu meninggalkan gemerlapan dunia, keluarganya bahkan keluarga tokoh lah niku. Ditinggalkan semuanya nanti didul dadi budak. Suhaib pun juga dihilangkan hartanya, seperti bisa hijrah. Takwa kan? Bilal pun juga demikian. Dan ternyata jasa mereka itu besar. Siapa? Muslim generasi awal. Makanya keutamaan berangkat dari takwa dan jasa perjuangan. Makanya siapa yang gejala takwa ada, perjuangannya jelas, maka Allah memberikan keutamaan. Maka siapa yang menghinakan mereka, Allah akan menghinakan dia. Walaupun yang menghinakan Abu Bakar, tadi apa kata-kata Nabi? Barangkali kamu membuat mereka murka ya. Kalau iya, berarti Allah murka kepada kamu. Sampai Abu Bakar dilabrak. Bahasa gampangnya begitu. Padahal Abu Bakar itu sinten? Kan mertuane Nabi piyambak loh ya. Itu masih mendapatkan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi keutamaan berangkat dari takwa dan jasa perjuangan. Yang nomor 2, jangan disakiti orang yang dicintai oleh Allah gara-gara miskin. Jangan disakiti orang yang dicintai Allah gara-gara dia itu miskin. Jangan disakiti orang yang dicintai Allah gara-gara dia miskin. Napa contohnya? Wah, enek kiai badui anyar. Itu bahasa menyakitkan loh, bahasa ngoten niku. Apane punjul dari sebari ngono-ngono kuwi.
gara-gara dia merasa dirinya punya kelebihan. Nggak boleh. Terakhir yang ketiga, perlunya banyak muhasabah dan sikap wirai. Nomor tiga, perlunya banyak muhasabah dan sifat wirai. Itu penting itu, perlunya banyak muhasabah dan sifat wirai. Sinten contohnya profil yang peka untuk muhasabah dan punya sifat wirai, sinten? Profilnya Abu Bakar. Nabi menyentil, barangkali kamu membuat murka ya. Kalau iya, nanti Allah membuat murka kepada kamu. Bahan muhasabah. Aku kira-kira membuat murka enggak? Langsung dia datangi. Saya tadi membuat murka kamu enggak? Itu kan muhasabah kan? Dan itu sikap wirai. Mumpung belum bahaya, dia antisipasi. Itu namanya wirai. Ini penting ini. Sikap siapa ini? Abu Bakar. Itu luar biasa. Inilah kehebatan para sahabat yang dilibatkan di dalam penataan Islam, sehingga salah mereka merupakan salah yang diajak berproses. Makanya sahabat apapun keadaannya tidak boleh untuk dicela, walaupun mereka kadang disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu merupakan proses Islam yang sedang diperjuangkan. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini, tema yang penting pada kita semuanya, supaya kita bisa menghargai ketakwaan walaupun mereka orang-orang yang dipandang lemah di mata masyarakat. Datang kapan? Silakan. Segera cukup. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.